Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'du. Taib ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan bahasa Arab dasar kita ke mansubat yang keempat ya, yaitu maf'ul mutlak. Di kitab Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi dapat dilihat di halaman 60 sampai halaman 61. Ini mohon maaf sebelumnya ada kesalahan tulis ya, harusnya mansubat keempat. Taib, kita baca kata mu'allif hafizahullah ta'ala, al-maf'ulu al-mutlaq ya, al-maf'ulu al-mutlaqu ismun yudhkaru tauqidan lil fi'li au bayanan li adatihi au bayanan li naw'ihi. Jadi maf'ul mutlaq itu adalah isim mansub yang memiliki salah satu fungsi sebagai berikutnya. Mungkin sebagai keterangan penguat pekerjaan atau penegas, takkid ya dalam bahasa Arabnya, atau sebagai keterangan jumlah pekerjaan yang menjelaskan berapa kali dilakukan, atau bisa juga sebagai keterangan jenis atau sifat pekerjaan. Jadi maf'ul mutlaq itu fungsinya salah satu dari tiga ini. Makanya kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia agak kesulitan juga ya, kira-kira padanan jabatan kata apa yang sama dengan maf'ul mutlaq. Tapi yang jelas maf'ul mutlaq itu fungsinya salah satu dari tiga ini. Mungkin penegas, mungkin jumlah, mungkin jenis atau sifat. Tapi untuk jelasnya kita lihat contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, fungsi sebagai penguat ya. Penguat itu artinya penegas yang berfungsi menegaskan bahwa pekerjaan itu benar-benar dilakukan. Contohnya adalah dorobtu dorban, aku memukul, dorban benar-benar memukul ya. Atau dalam bahasa kita kalau kita terjemahkan, aku benar-benar memukul. Maka di sini ada fi'il fa'il itu dorobtu, aku memukul. Dorban itu adalah isim mansub yang disebutkan setelah dorobtu ya, dan dia berfungsi sebagai penguat. Ya, ini bukan artinya adalah aku memukul si pemukulan, bukan, tapi aku memukul benar-benar memukul. Jadi dorbannya sebagai penguat arti dari doroba. Kemudian nadhortu nadron, aku memandang atau melihat, benar-benar melihat. Akal tu aklan, aku benar-benar makan. Nah, dorban, nadron sama aklan adalah maf'ul mutlaq yang berfungsi sebagai penegas. Baik, sekarang kita lihat fungsi yang kedua ya. Fungsi kedua tadi apa? Menjelaskan jumlah pekerjaan, berapa kali pekerjaan tersebut dilakukan. Ini masih dengan hampir sama dengan contoh yang pertama tadi, dibuat kalimat yang hampir mirip. Dorobtu dorobatan ya, beda ya dengan yang pertama ya, dorobtu dorban. Ini dorobtu dorbatan, aku memukul dorbatan sekali pukul. Nadhortu nadron, aku memandang atau melihat sekali pandang atau sekali lihat. Akaltu aklatan, aku makan sekali suapan ya. Jadi sedikit berbeda dengan yang pertama ya. Ini bedanya adalah adanya tak marbutoh di sini yang menjelaskan jumlah ya. Tapi sama-sama mansub ya, sama-sama mansub. Hanya saja yang kedua ini berfungsi untuk menjelaskan jumlah. Ya, ini dibentuk dengan bentuk fa'latan ya. Dorbatan, nadrotan, aklatan, itu rumusnya adalah fa'latan atau wazannya. Taib, itu fungsi kedua ya, untuk menjelaskan apa? Jumlah pekerjaan. Sekarang kita lihat fungsi yang ketiga, yaitu menjelaskan linau'ihi, sifat. Nau itu artinya jenis ya, bisa juga sifat yang dijelaskan dari pekerjaan tersebut. Dorobtu dorban syadidan, aku memukul ya, dorban dengan pemukulan syadidan yang keras. Maka di sini dorban syadidan itu maf'ul mutlaq yang berfungsi untuk menjelaskan jenis atau sifat dari pemukulan. Ya, apakah memukul dengan lembek atau sedang-sedang saja atau memukul dengan keras, maka di sini dijelaskan dorobtu dorban syadidan ya, dengan menambahkan sifat syadidan yang keras ya, setelah dorban.
Maka ini berfungsi untuk menjelaskan sifatnya. Nazartu nazron tawilan, aku memandang dengan pandangan yang lama, yang panjang. Akaltu aklan kathiron, aku makan dengan makan yang banyak. Ini dorban syadidan, nazron tawilan, aklan kathiron, ini menjelaskan sifat dari pekerjaan tersebut ya. Caranya bagaimana tadi? Menambahkan sifat setelah maf'ul mutlak ini. Tapi ya, itu 3 fungsi dari maf'ul mutlak ya. Moga-moga dapat dipahami sampai sini. Kita lanjutkan beberapa ketentuan maf'ul mutlak ya. Di sini disebutkan ada 4 ketentuan. Yang pertama, maf'ul mutlak itu selalu menggunakan masdar ya. Ini kalau kita sudah belajar ilmu shorof atau tasrif, paling enggak kita sudah ngerti ya. Sebelumnya juga sudah kita sampaikan, untuk bahasa gampangnya masdar itu adalah kata benda dari kata kerja. Ya, kalau ada fiil doroba, memukul, masdarnya dorban itu artinya pemukulan. Ya, kemudian memandang ya, masdarnya nadron, pandangan. Kemudian makan ya, akala misalkan, masdarnya aklan, apa kata benda dari kata kerjanya makan ya. Ya, prosesnya juga makan juga dalam bahasa kita ya. Jadi masdar seperti itu gampangnya ya. Kalau di tasrif nanti insya Allah akan kita sampaikan ya. Dalam tasrif istilahi itu kita menyebutkan fi'il madhi, kemudian fi'il mudhari', lalu masdar. Doroba atau akala ya'kulu aklan atau aklatan ya, seperti itu. Jadi maf'ul mutlak itu kalau kita mau menyebutkan dengan salah satu fungsi dari 3 di atas, sebutkanlah masdarnya setelah fi'il ya. Jadi caranya seperti itu. Kita sebutkan fiilnya, lalu kita ingin menegaskan, tambahkan masdar setelah itu. Dan masdarnya dimansubkan. Namun di sini disampaikan bahwa masdar tidak selamanya menjabat sebagai maf'ul mutlak ya. Boleh jadi nanti masdar berfungsi sebagai fa'il atau sebagai mubtada atau sebagai khobar, boleh saja. Tapi kalau kita ingin bikin maf'ul mutlak, ngambilnya harus dari jenis masdar. Yang kedua, maf'ul mutlak harus selalu mansub ya, sedangkan masdar nanti kalau menjabat sebagai jabatan yang lain ya menyesuaikan. Kalau fa'il ya berarti dia rafa ya, bukan nasab. Kemudian ketiga, apabila maf'ul mutlak berfungsi sebagai pengeras arti ya, yang fungsi pertama tadi menambahkan masdar setelah fiil, kemudian ditambahkan sifat atau diidhofahkan atau ditambahkan dengan kata lain, disambungkan dengan kata lain, maka akan berubah menjadi li nau'ihi, yaitu menjelaskan macamnya. Ya, contohnya kita lihat ke belakang dulu. Jadi untuk menjelaskan sifat pekerjaan, caranya itu kita buat dulu dalam bentuk takkid ya, penguat, yaitu dengan mendatangkan masdar setelah fiil. Kemudian datangkan sifatnya setelah masdar tersebut. Ya, ini salah satu caranya untuk menjelaskan sifat. Kalau kita ingin menjelaskan tipenya, ya misalkan aku duduk seperti duduknya ulama ya, di sini dikatakan boleh diidhofahkan. Ya, boleh diidhofahkan, itu disambungkan dengan kata yang lain. Misalkan aku duduk jalastu ya, seperti duduknya ulama ya. Di situ disebutkan dulu julusan ya, tapi kemudian diidhofahkan, disambungkan dengan ulama. Jalastu julusal ulama'i ya. Itu menjelaskan jenis pekerjaannya seperti apa. Baik ya, ini kelupaan ditulis, jadi kurang lebih seperti itu.
Jadi kalau untuk memberikan makna sifat pekerjaan, tambahkan sifat setelah masdar, atau kalau seandainya kita ingin menjelaskan linau'ihi, jenisnya, tinggal diidhofahkan. Dan yang keempat, untuk membuat maf'ul mutlak li'adadihi, untuk menjelaskan maf'ul mutlak dengan fungsi jumlah, maka samakan saja dengan wazan fa'latan, ya, ini untuk sekali pekerjaan. Ya, contohnya seperti tadi, ya, tinggal dibentuk fa'latan, dorbatan, nathrotan, aklatan. Tapi ini tambahan dari pelajarannya. Jadi masdar yang digunakan sebagai maf'ul mutlak itu boleh jadi dari masdar lafzi atau boleh juga dari masdar maknawi. Kalau masdar lafzi itu masdar asli, ya, masdar yang memuat huruf-huruf fi'il. Ya, jalasa, julusan, doroba, doroban, akala, aklatan, atau koma, qiyaman, dan seterusnya. Itu masdar yang mengandung huruf-huruf fi'il. Contohnya jalas tuh julusan, aku benar-benar duduk, kum tuh qiyaman. Jadi julusan adalah masdar asli dari jalasa. Qiyam juga masdar asli dari koma, yakumu, dan seterusnya. Ini namanya masdar lafzi. Boleh. Ya, artinya aku benar-benar duduk, aku benar-benar berdiri. Nah, kemudian kita boleh juga memakai masdar maknawi. Masdar maknawi itu maknanya sama, tapi bukan dari jenis fi'il itu. Fi'ilnya beda. Contohnya adalah qa'ada dan jalasa, itu artinya sama-sama duduk. Ya, jalasa dan qa'ada itu sama. Tapi kalau kita ingin mengatakan aku benar-benar duduk, jalastu, julusan, ini pakai masdar lafzi. Kalau kita mau pakai masdar maknawi, datangkan qu'udan, ya, sebagai masdar dari qa'ada. Jalastu qu'udan, aku duduk, benar-benar duduk. Ini maknanya sama. Cuma yang satu pakai masdar lafzi, huruf-huruf yang memuat huruf asli fi'il, yang satu masdar maknawi. Ya, hurufnya berbeda tapi maknanya sama. Qumtu wukufan, ini juga sama, aku benar-benar berdiri. Ya, tapi demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.